Burung tidak terbang, mereka memanfaatkan angin, ikan tidak berenang. Mereka hanyut dalam air, nasib tidak dapat dilawan, tapi dapat ditunggangi. Hidup seseorang sulit ditebak, tapi nasib orang malas mudah untuk ditebak. Anda tidak bisa menjadi orang yang tidak bisa ditipu, tidak bisa rugi, tidak bisa kalah. Tapi Anda bisa menjadi orang yang lebih kuat saat mengalami itu semua. Jika berani bergeraklah, jika ragu bergeraklah, jika takut bergeraklah, Anda akan jatuh ketika berhenti bergerak. Semakin banyak kita berbicara, semakin banyak celah kesalahan yang akan kita buat. Berbicaralah seperlunya. Ada yang berjuang dengan susah payah, ada yang mendapatkan secara cuma-cuma. Kuncinya ada pada ketulusan. Jika sukses itu begitu mudah, kita pasti sedang dalam masalah sekarang, karena hampir semua orang berhenti bekerja. Seorang komunikator yang baik, biasanya lebih tertarik dengan topik dari lawan bicaranya, daripada dirinya sendiri. Hasil akhir, tidak akan pernah menentukan siapa Anda sebenarnya. Manusia dibentuk dari proses bukan hasil akhir. Memang tidak selamanya Anda ada di atas, karena terkadang Tuhan ingin Anda kembali menginjak bumi. Menyerah itu bukan selalu sebuah kekalahan, tapi membiarkan bagian negatif dari diri kita untuk menang. Ketahanan seseorang diuji dari berapa banyak kabar buruk yang mampu diterimanya dengan tenang. Kegagalan datang bukan karena malas, tapi karena kita lebih mencintai diri kita yang sekarang, daripada diri kita di masa depan. Kita tidak benar-benar rugi, bila rela menukarkan keuntungan demi sebuah prinsip. Kita justru sedang menanam pondasi yang lebih kuat. Krisis adalah kesepakatan sekelompok orang yang malas mencari solusi dan menutup mata pada setiap peluang. Tuhan tidak membenci orang malas, tapi Tuhan mengizinkan orang rajin mengambil rezeki orang malas. Diam belum tentu menyelesaikan masalah, tapi setidaknya tidak membesarkan masalah. Otak manusia tidak diciptakan untuk membuat kita bahagia, tapi diciptakan untuk membuat kita bertahan. Kelegaan terbesar saat kita gagal adalah ketika kita tahu sudah memberikan yang terbaik. Saat Anda gagal dan gagal lagi, ucapkan kalimat ini, hasilnya memang sama, tapi saya semakin dekat. Tidak masalah punya mimpi yang tidak masuk akal, wong cuma mimpi. Yang terpenting, kita punya rencana yang masuk akal untuk mewujudkannya. Target paling minimal dalam memulai bisnis adalah rugi. Kenapa rugi? Karena minimal Anda sudah memulai. Teman dan keluarga tidak mendukung perjuangan Anda. Siapa bilang, saya jamin mereka akan berubah mendukung Anda ketika perjuangan Anda selesai. Tidak semua usaha kita
dibayar oleh manusia, tapi Tuhan akan membayarnya kelak. Saat bangun dari tidur, jalani seperti dalam mimpi, berimajinasi tanpa batas, berjuang tanpa rasa takut. Sukses tidak perlu dipaksakan, kerjakan saja apa yang sudah kita mulai. Pada waktunya nanti, sukses yang akan memaksa Anda. Tugas pemimpin bukan untuk membuat pengikutnya mengerti, tapi untuk membuat pengikutnya percaya. Berkatalah hal yang positif tentang orang lain, karena kata-kata positif selalu kembali pada sumbernya. Berusaha dan gagal, ternyata jauh lebih melegakan, daripada pasrah melihat kegagalan dengan tangan terlipat. Mengapa Tuhan sering menjawab doa kita di saat last minute? Karena lebih mudah memilih yang terbaik di dekat garis finish. Pembuktian diri tidak akan pernah ada habisnya. Lakukan saja yang terbaik, dan biarkan waktu yang menilainya. Lakukan dengan gemetar lebih baik, daripada hanya mengamati dengan menopang dagu. Hadapi rasa takut Anda. Tidak ada kesuksesan yang murah harganya, karena menyerah pun perlu usaha. Kerjakan hal sungguh-sungguh selama 1 tahun, maka Anda akan terbiasa. 2 tahun, Anda menjadi ahli. 3 tahun, Anda menjadi pakar. 5 tahun, Anda menjadi master. Bila Anda bekerja 12 jam sehari, itu artinya otot Anda bekerja lebih keras dari otak. Bekerjalah dengan cerdas, dan habiskan waktu Anda dengan keluarga. Tuhan menggagalkan rencana manusia, karena Tuhan ingin menggantinya dengan rencana yang lebih besar. Tidak ada orang yang malas, yang ada hanya orang yang kehilangan motivasi. Berhati-hatilah, jika sudah tidak ada lagi orang yang bisa memarahi Anda, karena di titik itulah Anda berhenti untuk bertumbuh. Kalau gagal, akui gagal, apa adanya adalah cara sederhana untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang sukses teguh pada tujuan, namun fleksibel pada cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam dunia bisnis yang real, yang akan bertahan bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling fleksibel dan siap akan perubahan. Ada orang yang cincai, tapi tetap berkelimpahan. Ada orang yang sangat perhitungan, tapi selalu kekurangan. Tidak ada istilah mulai lagi dari nol saat Anda gagal. Kegagalan justru membuat Anda lebih berpengalaman. Jika kita bisa merangkul musuh kita sendiri, maka setengah perjalanan sukses sudah kita lalui. Wajar bila orang-orang terdekat meragukan apa yang Anda perjuangkan sekarang, karena pikiran orang lain belum tentu semaju pikiran Anda. Tegas bukan berarti berteriak, suara yang keras sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketegasan.
Gunting kalah dengan batu, batu kalah dengan kertas, kertas kalah dengan gunting. Orang cerdas, orang kuat, orang kaya, semua kalah dari orang sabar. Semua produk terbaik, perusahaan terbaik, mereka pun bisa punah bila tidak berubah. Berubahlah sebelum diperlukan. Orang sukses tidak perlu dimotivasi untuk lebih sukses lagi. Mereka hanya perlu dipermalukan. Jika kesempatan emas datang 2 kali, maka pemalas dan penunda pun bisa sukses. Tapi sayang, kesempatan hanya datang sekali. Jika jantung Anda tidak berdebar saat mengambil tindakan, mungkin target yang Anda tentukan terlalu kecil. Pikiran negatif bisa muncul kapan saja, tapi jika kita terus bergerak, tidak ada kesempatan bagi pikiran negatif untuk menguasai. Sukses itu sederhana. Perhatikan mereka yang lebih dulu sukses. Lihat apa yang mereka lakukan. Setelah itu lakukanlah lebih keras. Ada yang lebih mengerikan dari kematian, yaitu putus harapan. Jaga terus api harapan Anda, seperti menjaga hidup Anda sendiri. Mereka yang tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, tidak pernah menangis, adalah seorang pembohong. Mereka membohongi diri mereka sendiri. Jangan menjadi besar untuk menindas, jangan mengecilkan diri untuk memelas. Jadilah orang besar untuk mengangkat mereka yang kecil. Jika Anda mundur karena komentar negatif, itu berarti komentar tersebut mengandung kebenaran. Pecundang dan pemenang sebenarnya sama-sama hebat, hanya punya kesibukan yang berbeda. Pecundang sibuk berkomentar. Uang tidak merusak seseorang. Keserakahanlah yang merusak manusia. Menangis tidak akan membuatmu terlihat lemah, tapi justru membuatmu terlihat jujur. Mencoba untuk tidak berlebihan dalam segala sesuatu akan menjauhkan Anda dari sumber masalah. Jika kita dewasa, cerewetnya orang tua akan diterjemahkan sebagai rasa sayang. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari maaf. Ingat, jangan menyimpan maafmu lebih dari 24 jam. Tidak perlu keahlian khusus untuk mencari musuh, tapi perlu kesetiaan untuk mempertahankan teman.